Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan sesi berikutnya terkait dengan masjid, ya. Mengapa masjid di Indonesia berubah? Oke, jadi episode sebelumnya kita sudah membaca bagaimana politik Orde Baru dalam hal mengendalikan massa melalui masjid. Tentu masih banyak yang bisa dilakukan, ya. Jadi ulasan di sini itu tidak ulasan yang dalam, tapi kita berupaya agar semudah mungkin ditangkap, ya. Kalau kita mau serius, ya kita buat papernya, ya. Insya Allah ini kita akan buat papernya dan kita submit terkait dengan ini. Nah, nampaknya menarik memang diskusi tentang masjid ini. Pakarnya banyak, begitu ya. Sehingga saya suka membaca beberapa paper dari para profesor dan ahli di bidang arsitektur masjid ini. Tentu saja saya mengharap masukan dari para senior dan juga para kolega terkait dengan apa yang saya sampaikan di sini. Ya, lagi pula ini adalah forum yang tidak serius amat, gitu ya, tapi sersan, serius tapi santai. Sekedar sharing begitu ya, sehingga semoga bisa mudah ditangkap oleh teman-teman sekalian. Oke. Saya akan kembali ke era Orde Baru. Jadi di era Orde Baru akhir, gitu ya, kita mendapatkan Masjid Agung Jawa Tengah ini sebagai gambaran perpaduan antara tradisional dan Timur Tengah. Jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa mengingkari Pak Harto di zaman-zaman terakhir kepemimpinan beliau, Islam nampaknya juga sekaligus memasuki kehidupan beliau, gitu ya. Karena beliau juga naik haji gitu pada belakangan ketika menjadi presiden gitu. Kalau beliau melakukan sejak awal kan sebenarnya juga bisa, ya, sangat bisa gitu. Tapi nampaknya yang beliau lakukan adalah haji belakangan. Nampaknya pengaruh Islam sudah mulai masuk. Dan pertanda politik juga sudah mulai dikendorkan. Pengekangan Islam itu sudah saya sebutkan ketika beliau membuka seminar internasional yang cukup bergengsi oleh Aga Khan Award, gitu ya, tahun 90-an, ya, tahun 90. Dia mengatakan bahwa dalam pembukaan pidato tersebut, mau tidak mau kita harus melakukan apa yang disebut dengan toleransi. Nah, toleransi itu yang dimaksudkan adalah bukan Islam dengan Kristen dalam hal ini, ya, tetapi toleransi arsitektural, karena event waktu itu kan event Aga Khan Award, ya, tentang arsitektur, ya, pasti beliau maksudnya terkait dengan ini, bukan antar agama. Jadi toleransi itu beliau sudah berikan dengan hadirnya efek Timur Tengah, yaitu berupa kubah dan menara. Ya kan? Dan ini kan tentu pada tahun 90-an
juga sudah diadopsi oleh banyak masjid resmi atau masjid daerah di masing-masing kabupaten. Kita kan tahu ya, di Jawa ini pada khususnya setiap kabupaten itu punya alun-alun, dan setiap alun-alun itu biasanya ada masjidnya, dan masjid itulah yang menandakan dominasi umat Islam di daerah itu, sekaligus juga menjadi kebanggaan umat tentang masjid yang mereka punyai. Sehingga pemerintah dan masyarakat dalam hal ini dapat dicerminkan kehendaknya dan keputusan strategi politiknya oleh pemimpinnya pada sebuah masjid. Nah, dalam contoh masjid Ngawi ini, misalnya ya, kita bisa melihat sebenarnya masjid ini yang belakang sana itu adalah zaman Belanda, tapi sudah nggak kelihatan sama sekali sekarang ini ya, menjadi masjid yang seperti ini karena sudah direnovasi berkali-kali. Politiknya adalah politik arsitektur campuran, sehingga posisi politis umat Islam lebih atau meningkat ketimbang masa-masa sebelumnya. Nah, ini malah kita semakin bisa melihat dengan jelas ya pada contoh kasus masjid Baitul Hakim yang ada di Madiun ini. Jadi ini campurannya itu ketika kita masuk ke bangunan ini. Kalau dari luar kita nggak bisa melihat campurnya di mana. Ini kan gaya Timur Tengah semua nih, tapi di belakang sana masih ada. Jadi kita harus masuk dulu, kemudian setelah melalui bagian depan dan tengah, baru kemudian di bagian belakang itu akan ada masjid model lama. Jadi campurnya di situ ya. Kalau dilihat dari atas mungkin kelihatan ya, dan dilihat dari dalam sangat kelihatan. Tapi kalau dilihat dari luar ini nggak kelihatan sekali campurnya. Yang kelihatan adalah arsitektur Timur Tengah. Jadi politik adopsi di era akhir Pak Harto ini sangat kelihatan. Karena masjid ini kan dibangun zaman Belanda, lalu kemudian direhab tahun 2002 dan terakhir 2011. Meskipun setelah reformasi ya, tapi 2002 saya pikir masih sangat dominan pola politik yang ada di sana. Dan 2011 sudah agak jauh dari reformasi. Nah inilah kubah-kubah nan menjulang yang ada di depan ini sebagai wujud dari politik purifikasi Islam yang diartikan dengan kembali ke arsitektur Timur Tengah. Jadi pemurnian Islam ini hadir dalam berbagai bentuk ya. Yang pertama tentu adalah dalam syariah itu. Banyak golongan-golongan umat Islam yang terpengaruh oleh aktivitas politik di luar sana gitu ya. Semenjak kebangkitan Arab, politik Arab ya, atau yang disebut dengan Arab Spring itu, di satu sisi, di sisi yang lain menguatkan juga misi-misi penguasa Arab yang tidak mau jatuh seperti Turki gitu ya, maaf seperti Mesir begitu ya, dengan Ikhwanul Musliminnya. Nah, mereka menggencarkan Salafisme dan Wahabisme tentu saja. Dan di tataran non-syariah,
kita bisa temukan di arsitektur. Jadi purifikasi ini sudah kelihatan di Masjid Madiun ini yang dibangun direhab tahun 2011 itu. Nah, setelah ini luar biasa, bentuknya sudah semakin ke Arab. Kita bisa melihat Masjid Ahmad Dahlan yang ada di Gresik ini ya, kecuali towernya barangkali. Kalau towernya itu dibuat ala tower Timur Tengah, Middle East, maka ini sudah berada di Timur Tengah kita. Lengkap dengan pohon kurma. Ya kan? Jadi nggak hanya bangunan saja, lengkap dengan pohon kurma. Dan juga pohon apa itu ya? Ya mirip dengan pohon yang ada di daerah padang pasir gitu, katakanlah seperti itu. Meskipun towernya itu modern dan tropis karena tanamannya itu tanaman tropis ya dibangun di sana. Jadi masih ada apa ya? Masih ada rasa rasa tropisnya dalam hal ini meskipun yang lain itu aromanya adalah aroma Timur Tengah. Iya kan? Nah, tentu ini adalah politiknya adalah politik pasca Orde Baru ya, yaitu politik purifikasi itu tadi. Jadi purifikasi Islam setelah reformasi khususnya pada masjid itu dianggap sebagai cerminan dari apa ya, dari modernisasi umat Islam. Dan Muhammadiyah dalam hal ini tentu saja berkepentingan terhadap itu, tapi golongan yang lain itu membawa kita modernisasi itu kembali ke tradisi, yaitu tradisinya orang Arab dalam hal ini. Kita bisa membayangkan ya masjid seperti ini kalau kita hadapkan di daerah tropis. Gitu. Bukan hanya soal pohon kurmanya ya, yang mungkin sulit berbuah, tapi sekarang ya bisa kok berbuah. Gitu. Tapi coba bayangkan arsitektur seperti ini tanpa perlindungan atap dan overhang atau tritisan itu kalau hujan kena hujan, kalau panas kena panas, ya kan? Jadi overhang yang tidak ada atau cuma kecil itu di pelengkung-pelengkungnya ini kan ada overhangnya ya, itu tuh tidak akan sesuai dengan curah hujan yang deras dan terik matahari. Ya pasti bangunan seperti ini akan membutuhkan maintenance yang mahal. Satu. Dua, pasti thermalnya, ya, tentu saja thermal yang ada di dalam masjid. Ya. Kalau di luar ini mungkin masih bisa ditolerir ya dengan adanya pohon-pohon. Tapi itu pun tidak nyaman sebenarnya. Karena mungkin topi ya, kanopi itu kan sebenarnya adalah topi atau overhang itu, tritisan itu sebenarnya kan pelindung. Kita kalau di daerah tropis itu kan nyaman ya, berada di luar ruangan, tetapi dengan catatan kita berada di bawah naungan. Nah, naungan kita apa? Naungan kita adalah atap. Atap itu diperpanjang dengan tritisan, ya kan? Nah, itulah yang melindungi bangunan dari hujan dan terik matahari. Jadi secara klimat atau iklim itu bangunan ini nggak cocok. Pasti ya. Nah, contoh yang lain adalah Masjid Mudhar Arifin
yang dibangun tahun 20-an dan diresmikan setahun yang lalu, 2001. Ini kita bisa melihat ini ya, style Arab juga. Walaupun itu tidak pohon kurma, tapi menyerupai itu ya. Mungkin kurma sulit untuk dihidupkan. Mendingan palem raja itu ya bisa dipakai itu untuk menggantikan. Tapi coba kita lihat ya, arsitekturnya adalah arsitektur Middle East, pelindung dari dinding itu tidak ada sama sekali karena expose gitu. Laki-laki ini akan sulit secara maintenance. Tapi memang mungkin itu sudah diperkirakan ya sebagai sebuah konsekuensi. Apalagi kalau kubahnya itu adalah kubah kaca begitu ya. Nah, ini lepas dari kacanya kan sudah dikasih pelapis UV dan seterusnya, tapi toh itu tetap akan memerlukan maintenance yang cukup besar. Usaha-usaha untuk membuat performanya menjadi lebih bagus. Belum lagi nanti pasti bagaimanapun juga tetap akan membutuhkan pendingin yang atau AC yang besar. Jadi ya tidak hemat energi, tidak ramah lingkungan lagi. Pasti ya jika dibanding dengan atap solid begitu. Atap transparan bagaimanapun juga tetap memasukkan panas sinar matahari. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Jadi politik purifikasi itu terjadi di negara kita sejak reformasi sampai sekarang ini. Dan masyarakat juga sudah menikmatinya. Sehingga ya inilah kita gitu ya. Tapi ini masih terus berlanjut ya. Politik masih terus berjalan, agama Islam tentu saja tetap akan menyesuaikan. Jadi ini belum berhenti. Pasti ya, karena ini masjid itu adalah hasil kebudayaan yang dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan seterusnya. Nah, nampaknya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan arsitektur masjid secara umum, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada masukan ataupun bantahan mohon disampaikan di komentar sehingga kita bisa memperbaiki di belakang hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.